Assalamualaikum. Halo para kebluker dan kaum rebahan santuy se-Indonesia. Apa kabar? Baikkah? Atau Anda sedang sakit jamuran? Panuan? Atau gatel di sekitaran pengpelangan? Nah, si kabut. Saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan kaya kuota. Saya akan mencoba merangkum sebuah film bergenre perang yang disutradarai oleh Dan Kraus, yang dimana kalau saya amati, Dan Kraus ini mirip mamang-mamang tukang cimin yang ada di desa saya. Tapi, sudahlah, semoga saja saya salah. Tanpa berlama-lama banyak bacot. Kita langsung saja simak rangkuman ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pemuda bernama Andrew Brigman sedang memperagakan gerakan seolah-olah dia sedang berada di medan perang. Itu dikarenakan dia diterima sebagai pasukan khusus yang akan melaksanakan misi di suatu daerah di Afghanistan. Kemudian, pada malam hari saat Brigman sedang ngahuleng, dia dihampiri oleh ayahnya yang bernama William Brigman. Ditemani dengan sebatang rokok Rotama filter, sang ayah berkata bahwa ia bangga kepadanya. Lanjut, di scene ini Brigman sudah bergabung bersama pasukannya sedang melakukan pemeriksaan terhadap warga sipil. Di saat Brigman sedang bertugas, seorang warga sipil menolak untuk mengikuti arahan protokol keamanan. Sampai-sampai, si warga sipil tersebut mendorong Brigman hingga terjatuh dan teman-temannya menertawakannya. Kemudian datanglah Sersan Welles membantunya untuk bangun dan kemudian menghukum salah satu temannya yang bernama Rayburn. Namun tiba-tiba Assalamualaikum. cerita beralih di mana diperlihatkan Brigman dengan teman-temannya sedang berada di kobong militer. Kobong militer. Barak militer. Kemudian datanglah seorang berkumis menggunakan kaos putih bergaya rambut dahyun yang dimana dia adalah Sersan Kepala Dix. Dia mengatakan bahwa ia bukan pengganti Sersan Welles, melainkan dia adalah pemimpin pasukan ini. Plain and simple. Enough to know you don't just replace a man. Sarwarwa kene meureun. Sersan Dix menjelaskan bahwa misinya adalah mencari siapa saja yang membuat ponsel pemicu sambungan ke UXO Rusia, yang dimana alat ini telah membunuh 24 tentara Amerika dalam 12 bulan terakhir, dan salah satu korbannya adalah Sersan Welles. Selanjutnya diperlihatkan pasukan Sersan Kepala Dix akan melakukan misinya di sebuah daerah. Dengan ramahnya, Brigman melambaikan tangan kepada warga sipil di daerah tersebut. Namun, Sersan Dix melarangnya. Kemudian Sersan Dix mengajak Brigman bersamanya untuk ngeras. Pemain PUBG pasti apa ngeras, aya plank kiri, plank kanan. Sebuah rumah berada di daerah tersebut dan mereka mendapat sebuah tembakan dari arah rumah itu dan langsung masuk bersama dengan teman-temannya yang lain dan mengamankan pemilik rumah. Holy! Malam harinya, setelah menghisap kucubung kering bersama rekannya, Brigman ngalios menghampiri Sersan Dix. Dengan sedikit basa-basi, ia meminta kepada Sersan Dix untuk menjadikannya sebagai kapten di tim. Namun, Sersan Dix ingin melihat dulu pembuktian dari Brigman. Convince me. Di tempat lain, ketika Rayburn dan yang lainnya sedang asik menghisap kucubung kering, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu sehingga membuat mereka kaget. Pada saat pintu dibuka, alangkah terkejutnya mereka karena yang mengetuk pintu mobil Palka tersebut adalah Sersan Dix. Kemudian, Sersan Dix meminta salah satu padut dari seorang pasukan untuk kemudian menciumnya. Tapi yang anehnya, bukannya memarahi atau menghukum mereka, tapi Sersan Dix berkata, Darwish at the A&A camp.
Go see my man Darwish. Keesokan harinya, setelah makan stik daging bayawak, Sir Sandix dan pasukan melakukan briefing untuk mengatur strategi. Di sela-sela rapatnya, Sir Sandix mengutarakan bahwasanya salah satu pasukan yang bernama Marquess, dia telah menyelesaikan tugasnya dan ia bermaksud sama dengan Brigman ingin menjadi kapten tim. Namun tak terduga, Sir Sandix mengatakan bahwa ia ingin memberikan jabatan kapten tim kepada Brigman dengan syarat Brigman harus berduel, gelut atuh, dengan cara menjatuhkan rekannya Marquess. Dengan sedikit basa-basi, mula-mula Marquess berhasil menjatuhkan Brigman. Namun dengan lihai dan teringat akan es krim 5.000 yang dijual di Bililis, Brigman menjilat telinga Marquess sampai Marquess geli keenakan, hingga ia terjatuh dan Brigman pun berhasil mempecundanginya. Setelah ia menjadi kapten tim, ia mengabari ayahnya dengan rasa bangga yang membuncah. Tak lama kemudian, rekannya mengajak Brigman untuk kembali ke barak. Namun di perjalanan, ia terkejut melihat salah satu sersan yang bernama Brewer menjadi salah satu korban ledakan bom ketika sedang melaksanakan tugasnya. Anjir, ngeri. Lanjut. Singkat cerita, Brigman memberikan laporan tentang kejadian tersebut ke Sir Sandix, sembari bertanya tentang keadaan Sersan Brewer. Alangkah marahnya Brigman ketika mendengar bahwasanya Sersan Brewer telah tiada. Melihat kemarahan Brigman, Sir Sandix lekas memberitahu bahwa dia telah menangkap salah seorang yang diduga orang tersebut tahu kejadian dan siapa pelakunya. Sir Sandix menyuruh Brigman untuk melukai orang tersebut. Namun, saat dia akan melakukannya, dia merasa kalau orang tersebut tidaklah bersalah sehingga Brigman mengurungkan niatnya. Singkat cerita, keesokan harinya pasukan yang dipimpin oleh Sir Sandix dan beberapa sersan lain melakukan misinya. Ketika sampai di lokasi, Brigman merasa heran karena dia tidak diajak oleh Sir Sandix bersama rekan satu timnya untuk menjalankan misi. Melainkan ia diganti oleh Marquess yang dimana sebelumnya kalah gelut dari Brigman. Saat sedang bergurau dengan 3 bocah warga sipil, tiba-tiba Brigman mendengar suara ledakan disusul tembakan dan ia bergegas menghampiri suara ledakan tersebut. Corner and this crazy fucking mooch kid attacks him. Pada malam hari ba'da Isya, Brigman dihampiri Sir Sandix. Dan Brigman berkata bahwa ia ragu tentang warga sipil yang tadi siang ditembak mati oleh Rayburn. Disitulah mereka berdua mulai saling melontarkan kata-kata keraguan terhadap diri mereka masing-masing. Selesai berbincang dengan Sir Sandix, Brigman kemudian menghampiri Rayburn yang sedang duduk santuy barinyang hunjar ditemani sebatang rokok garpit. Karena menjunjung tinggi asas solidaritas, ia pun menawarkan rokoknya, walaupun ia tahu bahwasanya rokoknya tinggal sebatang lagi. Sabarna tawar gatra si Rayburn teh. Sambil merokok, Brigman melontarkan pertanyaan ke Rayburn. Keesokan harinya, saat Brigman kembali ke barak, ia melihat Rayburn masih tertidur pulas. Dan tak sengaja, ia melihat kotak yang sebelumnya ia pernah lihat. Kotak tersebut diberikan Sir Sandix kepada Rayburn pada malam hari. Saat ia dekati dan mengintipnya, ternyata isi kotak tersebut adalah bom. Brigman pun semakin curiga terhadap Rayburn dan Sir Sandix. Kemudian ia mencoba bergegas mencari Kapten Kompi untuk melaporkan kecurigaan tersebut. Namun, dengan banyak pertimbangan, ia pun mengurungkan niatnya. Saat di tenda, Brigman mencoba menghubungi ayahnya untuk curhat lewat chatting di laptop tentang apa yang ia alami. Karena ayahnya merupakan pensiunan militer bagian administrasi di kantor. Namun dengan perasaan bingung, ia pun tak meneruskan chat dengan ayahnya tersebut. Esok harinya,
Saat hendak mengantri makanan di dapur militer, seorang pasukan atau rekannya yang bernama Combe bertanya tentang keberadaan Sir Sandix. Dan Rayburn menjawab bahwa Sir Sandix sedang diinvestigasi oleh CID atas laporan dari akun anonim. Selesai sarapan, ia bertemu Marquez dan berkata bahwa Sir Sandix menunggu di tenda. Dengan perasaan was-was atau gemper, Brigman segera menemui Sir Sandix. Di dalam tenda, Brigman diajak bermain PS. PS-nya juga menang nyewa tuh obot Sambil bermain PS, mereka berbincang dan seolah-olah perkataan Sir Sandix ini memperingatkan terhadap apa yang telah dilakukan Brigman saat mencari Kapten Kompi sebelumnya. Ketika Brigman sedang membereskan mobil Palka, tak sengaja di bawah kursi ia menemukan senjata jenis Groza buatan Rusia. Seiring bertambahnya kecurigaan terhadap rekan tim dan Sir Sandix, tak lama kemudian Combe datang dan berkata bahwa pengadunya telah diketahui lalu mengajak Brigman untuk melihat pengadu tersebut. Di perjalanan, karena seolah-olah Brigman merasa bahwa dia pengadunya, Brigman merasa tidak enak hati, rarewas, gemper, takut dimarahi oleh Sir Sandix. Bahkan ia sempat menolak untuk masuk, namun Combe meyakinkannya untuk masuk. Dan alangkah mengejutkannya, ternyata pengadunya adalah Marquez, sehingga Marquez babak belur dihajar Sir Sandix dan Rayburn. Misi selanjutnya pun tiba. Tanpa basa-basi, mereka mengamankan sebuah rumah yang berisi satu keluarga. Combe mencoba menginterogasi seorang warga sipil dan Brigman mencoba membawa masuk istrinya ke dalam rumah. Sambil mengintip dari pintu, tragedi itu pun terjadi lagi. Malam harinya, Brigman menghubungi ayahnya kembali perihal kejadian tersebut. Saat sedang membalas chat sang ayah, Brigman dikejutkan dengan kedatangan Rayburn yang menawarkan popcorn. Popcorn? Setelah itu, kemudian Brigman berniat menemui Sir Sandix di tendanya. Tanpa mengetuk pintu, ia langsung masuk, namun di dalam sepertinya tidak ada Sir Sandix. Tanpa sengaja, ia melihat tas mencurigakan yang terletak di bawah ranjang. Tanpa pikir panjang, ia langsung mencoba mengeceknya. Dan ternyata, saat dibuka, Brigman semakin yakin bahwa Sir Sandix dan rekannya melakukan sabotase misi. Dan alangkah terkejutnya, ternyata Sir Sandix tiba-tiba muncul sambil mengunyah sikat giginya. Kemudian, mereka berdua terlibat percakapan yang sangat intens. Namun, dapat saya simpulkan bahwa Brigman sudah jelas tahu tentang sabotase ini, namun dia bingung karena ada di bawah tekanan dari Sir Sandix. I know what's going on. Yeah, I do. You think that man was in? Keesokan harinya, Brigman dibangunkan oleh keempat rekannya. Mereka mengajak Brigman untuk berlatih menembak. Di tempat latihan menembak, rekan Brigman mencoba mempermainkan Brigman. Dan dapat saya simpulkan lagi, keempat rekan Brigman tersebut, mereka mencoba memberikan tekanan psikologis kepada Brigman, sama halnya dengan apa yang Sir Sandix lakukan sebelumnya. Karena Brigman dianggap akan buka mulut terhadap sabotase yang mereka lakukan. Go get the targets. You think we're gonna shoot you or something? Fucking pussy. That's funny! Di saat akan tidur, ia dihantui rasa takut terhadap rekan dan Sir Sandix. Tiba-tiba, ia dikejutkan dengan suara pintu yang dibuka paksa dan ternyata keempat rekannya mengejar Brigman hingga keluar tenda dan sampai ngagulung Brigman yang sudah terjatuh. Namun ternyata mimpi anjir ih. Jika dina sinetron wahai. Saat bangun,
ia kembali dikejutkan dengan Sir Sandix yang ternyata sudah duduk di tempat tidurnya. Sir Sandix kembali memberikan tekanan psikologis terhadap Brigman dengan cara memberikan kotak yang berisi 3 jari yang terpotong. Yang artinya, apabila Brigman mengadu akan sabotase ini, 3 jari Brigman dipastikan akan sama nasibnya seperti jari yang berada di kotak tersebut. Leave me alone. Every time you get the urge to open your mouth, I want you to think. Setelah kejadian itu, Brigman kembali menghubungi ayahnya dengan perasaan bingung, takut, dan perasaan lainnya yang berkecamuk di jiwa. Kemudian Brigman pun menangis jadi-jadinya. Di sini jiwa humanisme saya teruji karena tak terasa saya juga ikut sedih, hampir saja meneteskan air mata dan merasakan bagaimana perasaan menjadi seorang Brigman. Selanjutnya, misi kembali dilakukan di sebuah desa. Pada misi ini, Brigman merasa aneh dengan perasaannya sendiri, karena naluri hatinya berkata bahwa misi ini akan kembali disabotase. Pada saat dalam penyisiran tempat, keanehan itu pun terjadi. Where are you? Rayburn! Setelah kejadian itu, tiba-tiba Sir Sandix menodongkan senjatanya ke arah Brigman seakan-akan hendak menembak Brigman. Namun, saya berasumsi itu semua dilakukan agar Brigman merasa takut, mentalnya down, dan mengikuti kehendak Sir Sandix. Selanjutnya, Rayburn berhasil menangkap kembali seorang warga sipil yang akan dijadikan korban sabotase. Warga sipil tersebut kemudian diperintahkan untuk berlutut dan dijadikan sebagai sasaran latihan menembak. Dengan perasaan yang saya yakini serba bingung, serba salah, kapak sajeng sajabana, Brigman sempat ingin menembak Sir Sandix. Tembak. Namun, niat itu ia urungkan dan memilih untuk merunduk atau ngepron membidik warga sipil tersebut. Hingga akhirnya, ia ikut terjerumus dan sabotase itu pun kembali terjadi. Ainya nih kalah kabawaku sakabaka bakasep. Istiqomah pisan. Sore harinya mereka kembali ke camp. Di sana mereka sedang ajrak-ajrakan sambil diiringi musik rock. Pesta hula itu pesta hula. Saat masuk, rekan-rekannya mengangkat Brigman dan memuji Brigman karena ia sudah berani untuk membunuh warga sipil tersebut. Namun, di sisi lain Brigman ternyata masih tidak percaya dengan apa yang ia sudah lakukan. Esok harinya, saat sedang sarapan, ia melihat Sir Sandix dengan tatapan yang aneh. Selesai sarapan, ia kembali ke tenda dan bertemu dengan Marquez yang sebelumnya dirawat karena luka yang ia derita akibat dipukuli Sir Sandix dan yang lainnya. Di situ, Brigman bertanya-tanya tentang Rayburn dan yang lainnya karena tidak ada di tenda. Dan ternyata Rayburn beserta rekannya yang lain dan Sir Sandix sudah ditangkap oleh CID. Marquez bercerita, ia telah melaporkan sabotase yang dilakukan Sir Sandix dan yang lainnya saat ia sedang dirawat. Puas, anjir. Where the fuck is Rayburn? Told CID everything I know. They're coming for you too, bro. Dengan perasaan takut, Brigman kemudian lekas pergi keluar tenda dan ia masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebut, dengan rasa putus asanya, ia sempat berpikir ingin mengakhiri hidupnya. Namun,
Ia mengurungkan niatnya sampai akhirnya polisi militer Amerika menangkapnya. Asli, saya jadi terbawa emosi begini. Kenapa tuh Brickman ngadon pipiluan nembak teh? Beleguk ih. Selanjutnya, Brickman dibawa ke Pusat Komando Investigasi Kriminal Amerika atau CID. Dengan tangan diborgol dan digiring oleh polisi militer Amerika, di perjalanan ia bertemu dengan Rayburn dan sempat saling berbicara. They're saying I'm a murderer. Kemudian, saat akan dimasukkan ke mobil, Brickman bertemu dengan Sersan Dix yang sudah lebih dahulu di dalam mobil tersebut. Di dalam mobil, Sersan Dix sempat kembali menekan psikologis Brickman agar ia bungkam akan kejadian sabotase tersebut. Namun, selama di dalam mobil tersebut, Brickman tak berkata apapun hingga Sersan Dix pun geram. Ih, si anjir. Ker masalah ayo we. Ih, takol tuh. Time to go. Akhirnya Brickman bertemu dengan ayah dan ibu beserta pengacaranya. Sang pengacara menyuruh Brickman untuk bercerita tentang kronologi apa yang telah terjadi. Di situ pun ayah dan ibu Brickman masih yakin bahwasanya sang anak tidak terlibat sabotase pembunuhan tersebut dan meminta agar Brickman bercerita dan film pun usai. Film ini merupakan kisah nyata yang dilakukan 5 orang tentara Amerika dan 1 sersan saat sedang bertugas di Afghanistan. Mereka semua akhirnya diadili dengan tuduhan pembunuhan terencana terhadap warga sipil di Afghanistan. Hikmah yang dapat saya ambil dari film ini adalah, janganlah kita melakukan sabotase terhadap hal apapun, apalagi mensabotase uang semester kuliah dan uang buku paket sekolah. Satu lagi, tetaplah istiqomah di jalan yang benar. Jangan pernah merubah pendirian kita hanya karena rasa takut terhadap sesuatu yang padahal kita ketahui bahwa sesuatu itu adalah hal yang buruk. Bacot. Di akhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda-Anda semua yang telah menonton video ini. Mohon maaf dengan segala kekurangannya dikarenakan kami masih pemula dan alatnya pun masih terbatas. Apabila Anda peduli terhadap keterbatasan kami, nanti kami cantumkan nomor rekening listrik kami di bawah ini. Salam sejahtera untuk Anda semua. Assalamualaikum.